Kamu jadi tempat cerita banyak orang, tapi ketika kamu hancur, kamu nggak tahu kamu mau cerita ke siapa. Pernah ngalami seperti itu? Nah, oke. Jadi cerita ini datang dari sebetulnya ketika aku ngamatin temenku ya. Jadi temenku ini adalah teman satu komunitas denganku. Ini aku ketemu sekitar beberapa tahun yang lalu ya, aku lupa ya. Ketika kita jadi satu komunitas, temanku ini aku tanyain, itu memang dia juga mengaku bahwa dia mungkin berperan juga di dalam komunitas. Nah, ini mungkin nggak banyak disadari orang, tetapi peranannya itu cukup sangat krusial, di mana dia menjadi seseorang yang berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Jadi, dia ketika beberapa orang di komunitas ini ingin curhat, itu dia langsung meladeninya. Aku rasa mungkin dia menjadi penolong ya. Jadi dia sering dimintai saran dengan teman-teman yang lainnya. Dia sering jadi tempat curhat juga dan selalu hadir saat dibutuhkan waktu itu. Jadi maksudnya gini, selalu hadir itu selalu menyempatkan waktu ya. Ketika misal dia nggak bisa hari ini, ketika temanku itu diajak dan hari itu nggak bisa, dia itu bisa untuk menjadwalkan ulang. Jadi aku hari ini kira-kira nggak bisa, gimana ya kalau misalkan kita undur di hari apa gitu. Kalau misalkan seperti itu bagaimana? Nah, di suatu momen aku pernah sempat ngobrol nih sama temanku yang itu. Itu cukup panjang ceritanya. Jadi ngobrol sesuatu itu bisa sampai lama. Akhirnya ketika dia menceritakan hal tersebut, dia pun mengakui bahwa dia mungkin memiliki kecenderungan untuk berpikir menjadi pendengar yang baik itu adalah suatu hal yang baik gitu. Jadi aku ngerasa bahwa dia memiliki jiwa penolong juga. Tetapi ketika dia merasakan kelelahan, ketika dia merasakan capek dengan hidup ini, dengan keadaan yang dia lalui, dia nggak tahu nih mau gerak kemana. Orang-orang mikirnya aku kuat katanya. Kebanyakan ketika dia cerita, dia mengaku bahwa dia sebetulnya cuma nutup-nutupin itu. Padahal sebenarnya dia juga nggak sekuat itu. Nah, terus gini ya teman-teman ya. Ini setelah aku cari tahu beberapa hal, ternyata ini ada kaitannya dengan kenapa hal ini terjadi ya kan. Ini menurut refleksi psikologi sosial, orang yang terlihat kuat sering dianggap nggak butuh bantuan. Yang pertama itu, ada tiga hal. Lalu yang kedua, mereka terbiasa memberi sampai lupa rasanya menerima. Lalu yang ketiga, kadang juga mereka takut dicap lemah atau nyusahin. Ini suatu hal yang sebetulnya kaitannya itu nggak cuma interpersonal ya, nggak cuma dengan orang lain, tetapi intrapersonal. Jadi dia juga ada sedikit singgungan dengan dalam dirinya sendiri, di mana dia ngerasa nggak enak. Ya mungkin itu memalukan gitu loh. Dia ceritanya ketika dia berusaha untuk menyampaikan sesuatu ke temennya dengan, ya mungkin sikapnya marah-marah atau bad mood atau gimana kan biasanya gitu kalau kelamaan mendem kan. Ternyata menurutnya orang lain itu sebetulnya nggak tahu kalau dia nggak baik-baik saja. Nah oke sorry, tadi sebetulnya ada masalah sedikit ya, contoh tadi delay dan juga ada beberapa scene yang kepotong sebetulnya. But it's okay, aku ulangi walaupun capek, it's okay lah. Oke, aku lanjutkan. Tadi ketika aku menjelaskan tentang seperti itu, aku menceritakan soal temanku, itu aku langsung ngerasa relate gitu. Bahwa sebetulnya aku ngerasa bahwa aku juga ngerasain itu loh. Aku juga merasa bahwa aku memiliki kewajiban ketika orang lain bercerita apapun itu. Ketika dia ceritanya dari yang nyambung sampai nggak nyambung, dari yang seru sampai nggak seru, aku merasa bahwa aku punya kewajiban untuk mendengarkan orang tersebut. Nah ini aku nggak tahu ya, mungkin sejalan dengan integritas atau apa. Ya mungkin aku ngerasa bahwa menjadi pendengar yang baik adalah suatu hal yang baik. Menjadi pendengar yang baik adalah suatu hal yang bijaksana. Nah, soal
pendengar yang baik ini banyak makna ya. Cuma dari aku sendiri ya, aku ngerasa bahwa ya mungkin gampangannya active listening kalau kamu pernah dengar. Jadi active listening itu nggak cuma sekedar kita ya ketika kita dengerin orang lain. Denger ya udah pakai kuping aja gitu. Enggak. Active listening lebih ke kita mendengarkan, memahami orang itu juga. Lalu kita bisa mungkin ada timbal balik. Mungkin dari pertanyaan, supaya nanti jadi lebih dalam, lebih jauh. Dan lalu mungkin sometimes kita bisa menimbulkan saran-saran atau solusi dari permasalahan orang tersebut. Tapi itu nggak wajib. Intinya active listening itu mengajarkan bahwa kita bisa mendengarkan orang lain. Itu tujuannya orang lain merasa nyaman, gitu dulu. Lalu akibatnya adalah aku merasa kalau aku burnout ya. Aku burnout, aku mengalami kelelahan secara emosional. Aku juga merasa invisible. Aku ngerasa nggak ada orang yang tahu keberadaanku, tahu bahwa aku sedang mengalami masalah-masalah itu. Tapi setelah dipikir-pikir, ya itu sebetulnya nggak ada yang salah juga ya. Kamu melakukan hal itu adalah suatu skill loh. Yang mungkin nggak semua orang punya itu. Mungkin itu adalah suatu karunia juga bahwa kamu memiliki empati yang lebih besar daripada orang lain. Jadi saranku untuk tidak menghilangkan itu. Nggak apa-apa kamu merasa capek, tapi mohon untuk tidak berhenti. Maksudnya tidak berhenti adalah bukan kita nggak boleh jeda gitu, enggak. Tetapi ya kita menyadari bahwa itu adalah skill dan suatu saat kita boleh kok memakainya lagi gitu. Bukan suatu kesalahan, justru itu harusnya menjadi suatu anugerah. Intinya kamu nggak salah untuk mendengar orang lain. Kamu nggak salah untuk menjadi pendengar yang baik. Tapi kamu juga berhak untuk didengarkan. Kuat itu bukan berarti kamu harus terus-menerus menahan diri. Video ini bukan ngajarin bahwa kamu harus jadi yang kuat, tapi ngajarin supaya kamu bisa jujur bahwa kamu memang lagi capek. Dan itu nggak apa-apa banget. Dan di akhir, kalau kamu adalah orang yang senang mendengar, sering mendengar, daripada didengarkan, kamu mungkin cocok melihat video ini. Itu ya guys. Oke, kalau kamu ngerasa ada pesan, kesan mungkin yang mau diceritakan di bawah, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Gitu, sekian yang bisa aku sampaikan hari ini. Thank you and see you, bye-bye.